Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haris, izin juga untuk PJ dari mata kuliah Fisika Awan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rosen Nurangi dari kelas Meteorologi 5B. Dan di video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan materi dari Fisika Awan. Dan juga untuk video kali ini mungkin akan dibagi menjadi dua section, di mana untuk section pertama kita akan lebih membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan materi fisika awan, sedangkan untuk di section kedua nanti kita akan lebih membahas kepada beberapa latihan soal tentang penerapan dari materi fisika awan itu sendiri. Oke, mungkin kita bisa lanjut masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, kita masuk ke section 1, pertanyaan pertama. Jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disturmeter, dan kaitannya dengan deteksi mikrofisis awan. Oke, mungkin pertama-tama kalau kita lihat sekilas ya, ini radar, lidar, dan sodar, dari namanya terdengar mirip ya. Nah, ternyata bukan hanya namanya, namun untuk prinsip kerja dari ketiga alat berikut juga cukup mirip. Yang membedakan hanyalah dari media yang mereka gunakan. Nah, lalu mungkin agak berbeda lah disturmeter ya di sini. Walaupun untuk prinsipnya sebenarnya cukup mirip juga dengan ketiga alat berikut. Nah, mungkin pertama-tama kita bahas dari radar ya. Radar itu singkatan dari radio detection and ranging. Nah, jadi untuk alat yang digunakan untuk mendeteksi dan ranging ini adalah si gelombang radio waves, makanya namanya adalah radio detection and ranging. Nah, dari namanya ini kita sudah bisa membayangkan ya bahwa alat ini berguna untuk mendeteksi suatu objek dan juga memperkirakan jarak dari si alat ini ke suatu objek yang akan diukur gitu ya. Nah, ternyata untuk lidar dan sodar ini prinsipnya juga mirip, dari namanya juga mirip kan. Untuk singkatan untuk lidar adalah light detection and ranging. Nah, jadi membedakan dari radar, kalau radar ini dia menggunakan radio waves, atau kadang juga microwaves. Untuk lidar dia menggunakan light atau cahaya. Nah, ini bisa berupa laser. Ini untuk gambarnya mungkin terlalu bagus ya. Ini adalah lidar yang dipakai oleh ESA di Antartika. ESA-nya Eropa ini ya. Nah, untuk lidar, jadi media yang dipakai adalah light atau cahaya. Light detection and ranging. Nah, untuk sodar juga mirip. Namun yang membedakan adalah untuk sodar, media yang dia gunakan untuk mendeteksi dan untuk merange itu adalah sound atau suara. Nah, salah satu produk dari sodar ini yang mungkin kita udah ketahui juga ya adalah wind profiler. Nah, ini BMKG juga pakai nih biasa untuk mendeteksi adanya wind shear gitu ya, wind profiler. Nah, jadi untuk radar, lidar, dan sodar ini sebenarnya prinsipnya cukup mirip-mirip. Yang membedakan adalah media yang mereka gunakan. Nah, mungkin kita bahas pertama dari radar ya. Oke. Agar lebih mudah untuk dibayangkan. Oke, tuh maaf untuk tulisan ini bisa diabaikan ya, tulisan di atas. Nah ya, jadi untuk radar, ini gambar radarnya. Anggaplah ini radar. Radar ini dia akan mengirimkan suatu pulsa. Pulsa ini berupa si gelombang radio waves tadi. Dia akan mengirim suatu pulsa untuk mendeteksi suatu objek yang ada entah di atmosfer atau ya di mana gitulah. Jadi dia akan mengirimkan suatu pulsa berupa radio waves, dan ini akan diterima atau sampai ke objek tertentu gitu ya. Nah, ketika pulsa ini mencapai objek tersebut, nah pulsa ini akan dihamburkan kembali atau dipantulkan kembali ya, dan akan diterima kembali oleh si radar ini. Nah, jadi radar ini prinsipnya adalah memancarkan dan juga menerima pantulan dari pulsa yang dikirimkan tersebut gitu ya. Nah, jadi dalam radar ini terdapat yang namanya pertama adalah transmitter yang gunanya untuk mengirimkan si sinyal tersebut, transmitter seperti namanya transmitter, dan juga ada receiver yang berguna untuk menerima tadi si pulsa pantulan dari objek tersebut. Nah, dari sinyal atau pulsa yang dikirimkan radar ini, nah kita bisa mengetahui bagaimana bentuk atau struktur dari objek tersebut dan juga jarak dari objek tersebut ke radarnya tadi. Kan kalau kita bayangkan ya, ini misalnya suatu partikel awan nih di sini. Nah, ini kalau kita kirimkan pulsa di sini, lalu radar ini bisa mengukur dari pantulan dan juga dari jarak pulsa awal dan juga pantulan terimaan. Ini bisa diketahui bagaimana struktur dari si partikel awan ini dan juga jarak dari partikel awan ini ke si radarnya itu, seperti itu. Nah, dari prinsip radar ini kita bisa mengetahui untuk kaitannya dengan mikrofisis awan adalah kaitannya dengan struktur dari awan, struktur dari mikrofisika awan.
curut awan dan juga mikrofisis awan itu sendiri gitu ya. Nah, berdasarkan hasil dari si pantulan dan juga terimaan radar tadi, sinyal radar tadi gitu ya. Bagaimana bisa? Jadi salah satu produknya mungkin adalah ini ya, breadband. Salah satu karakteristik khusus dari produk radar. Nah, jadi radar tadi dari sinyal yang dikirimkan dan juga diterima, dia akan menampilkan produknya ini dalam bentuk reflektivitas gitu ya, di mana dari reflektivitas ini kita bisa mengetahui bagaimana struktur dari perawanan dan juga si mikrofisis awan tadi, karena masing-masing dari partikel awan itu punya nilai reflektivitas yang berbeda. Misalnya untuk partikel air dan juga partikel es, itu mereka punya nilai reflektivitas yang berbeda dari sinyal yang dipantulkan dan juga diterima oleh radar gitu ya. Oke, nah jadi salah satu contoh untuk karakteristik khusus yang ada dari produk radar itulah breadband echo. Nah, breadband echo ini bisa terjadi karena ketika adanya partikel es, namun dia ini di luarnya ini sudah ada supercooled water yang mencair gitu. Jadi nggak seluruhnya partikel es gitu. Nah, karena adanya supercooled water yang mencair ini, partikel ini jadi punya ukuran yang lebih besar dibandingkan partikel di sekitarnya. Nah, makanya kalau kita lihat di sini produknya itu terdapat suatu reflektivitas nilainya itu lebih tinggi dibandingkan nilai reflektivitas di sekitarnya gitu ya. Nah, jadi untuk daerah sini mungkin adalah partikel masih berbentuk es gitu ya, yang nilai reflektivitasnya lebih rendah. Nah, sedangkan di bagian sini adalah partikel-partikel es yang sudah mulai terbentuk lapisan yang mencair gitu. Karena ada terbentuk nilai dengan reflektivitas yang tinggi di sekitarnya. Nah, ini disebut dengan karakteristik breadband echo gitu. Nah, jadi itu ya untuk kaitannya antara prinsip kerja radar dengan mikrofisis awan. Jadi kita bisa mengetahui dari struktur perawanannya itu sendiri, kayak sebesar apa awan yang ada di situ, dan juga bagaimana mikrofisis dari awan, seperti partikel-partikel yang terdapat di awan, dan juga seberapa besar ukuran dari partikel yang ada di awan tersebut dari sinyal yang dipancarkan dan juga diterima kembali oleh radar. Nah, untuk lidar ini juga prinsipnya hampir sama dengan radar, namun untuk media yang digunakan adalah light atau si laser ini tadi. Nah, untuk lidar ini biasanya untuk yang digunakan atmosfer atau atmospheric lidar ini dipancarkan dari bawah seperti ini ya. Namun ada juga untuk lidar yang dipancarkan dari atas. Jadi ada yang dia mengukurnya itu dari bawah atmosfer. Jadi dia bisa mengukur, mirip juga dengan radar, dia bisa mengukur struktur awan dan juga mikrofisis dari awan itu sendiri. Prinsipnya hampir mirip juga dengan radar. Jadi prinsipnya adalah memancarkan cahaya, lalu dari cahaya tersebut akan ada receiver-nya juga, receiver dari cahaya yang dipantulkan oleh si objek itu tadi, entah itu awan atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin yang cukup berbeda di sini adalah prinsip dari sodar, di mana dia menggunakan sound. Nah, untuk sodar ini dia biasanya bukan kaitannya untuk mendeteksi dari perawanan ya, namun seperti yang kita ketahui salah satu produknya adalah wind profiler. Dia ini bisa digunakan untuk mendeteksi adanya wind shear di atasnya. Jadi untuk sodar ini dia mengirimkan suara ya ke atas atmosfer. Nah, lalu untuk lapisan-lapisan di atas ini dia akan ada seperti apa ya, getaran gitu ya. Nah, si sodar ini akan membaca si getaran dari partikel-partikel yang ada di atmosfer ini, sehingga dia bisa membaca apakah ada perbedaan kecepatan angin atau wind shear di daerah tersebut atau tidak. Nah, jadi untuk kaitannya dengan mikrofisis awan mungkin tidak berkaitan secara langsung, namun si sodar ini bisa mendeteksi berkaitan dengan stabilitas atmosfer yang ada di wilayah tersebut gitu ya. Nah, lalu untuk disiudrometer nih, mungkin untuk prinsipnya sebenarnya cukup mirip ya dengan beberapa alat sebelumnya, yaitu radar, lidar, dan juga sodar. Nah, jadi ini ada receiver dan juga transmitter juga. Jadi dia itu memancarkan sinyal dan juga menerima sinyal juga. Namun yang membedakan kalau ketiga alat ini dia mengukur untuk lapisan-lapisan yang ada di atas gitu ya. Jadi pancaran itu biasanya ke atas atmosfer gitu. Nah, cuman untuk disiudrometer ini dia lebih kepada presipitasi yang udah jatuh gitu. Makanya biasa dipasangnya di bawah seperti ini. Nah, jadi untuk prinsipnya mungkin untuk lebih gampang dibayangkan ya. Untuk disiudrometer ini dia alatnya kan sebagai berikut ya. Jadi ada suatu sensor seperti ini ya. Ada dua sensor di mana sensor ini akan mengirimkan sinyal dan juga bisa menerima sinyal kembali. Nah, misalnya di sini ada suatu objek nih berupa presipitasi ya. Entah itu hujan atau hail dan sebagainya. Nah, jadi sensor ini akan mengirimkan
sinyal mengirimkan suatu pulsa juga ya. Dan lalu dari jika sinyal ini mengenai objek ini, dia akan dipantulkan kembali dan diterima oleh si sensor tersebut ya. Tadi di slide ini kan ada dua sensor begini ya. Nah, jadi dari pulsa yang dikirimkan dan juga diterima oleh si kedua sensor ini, mereka bisa mengetahui nih bagaimana bentuk dan juga kecepatan jatuh dari partikel ini tadi ya, dari presipitasi yang jatuh. Nah, jadi untuk kaitannya dengan mikrofisis awan, mungkin bukan kepada ukuran atau bentuk-bentuk partikel yang ada di awan, namun lebih kepada presipitasi yang udah jatuh seperti itu ya. Jadi distillmeter ini biasanya digunakan untuk mengukur entah itu presipitasi berupa hail atau hujan dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa mendeteksi bagaimana presipitasi yang jatuh ke bumi ya melalui distillmeter ini. Nah, mungkin itu ya sekilas penjelasan terkait prinsip-prinsip dari radar, lidar, dan sodar, dan juga distillmeter, dan juga kaitannya dengan konsep mikrofisis awan seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Nah, jadi untuk gambar dan juga penjelasannya saya ambil dari website RAMMB. Ini Regional and Mesoscale Meteorology Branch milik CIRA ya. Nah, jadi untuk penjelasannya sebagai berikut. Nah, pertama kita harus tahu nih bahwa untuk si elektrifikasi pada thunderstorm ini bisa terjadi untuk awan-awan yang sedang towering cumulus gitu ya. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya untuk kaitannya dengan elektrifikasi thunderstorm itu erat kaitannya dengan dua partikel atau presipitasi dari awan itu ya. Itu adalah pembentukan dari graupel dan juga ice crystal. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk pembentukannya, pertama dari awan cumulus yang sedang bertumbuh ini ya. Pertama-tama ini tidak ada pembentukan dari graupel. Nah, kalau tidak ada pembentukan dari graupel ini, maka tidak terbentuk adanya elektrifikasi. Tidak ada elektrifikasi. Nah, baru ketika si cumulus ini semakin tumbuh dan ada semakin menguatkan updraft di sini ya. Nah, ini mulai terbentuk adanya butiran-butiran graupel gitu ya. Nah, dengan terbentuknya adanya graupel di sini terjadi elektrifikasi pada awan tersebut. Mana elektrifikasi dimulai pada mid level dengan pembentukan dari graupel. Dan elektrifikasi ini terjadi karena adanya tumbukan antara graupel dan juga ice crystal. Nah, tumbukan dari graupel dan juga ice crystal ini mengakibatkan untuk si graupelnya ini yang lebih berat ya, itu bermuatan negatif, sedangkan untuk ice crystalnya ini bermuatan positif. Nah, sebenarnya untuk sampai sekarang ini juga ilmuwan masih belum mengetahui alasan pastinya mengapa untuk tabrakan dari graupel dan juga ice crystal ini menimbulkan muatan positif di ice crystal dan juga muatan negatif untuk graupelnya. Namun ada beberapa asumsi seperti misalnya untuk partikel yang ukuran lebih besar itu ya, yaitu si graupelnya ini, dia cenderung untuk memang bermuatan negatif dari strukturnya dan juga dari tabrakannya itu mengakibatkan adanya muatan yang mengisi untuk graupel ini menjadi bermuatan negatif dan juga es kristal ukuran lebih kecil ini cenderung menjadi positif seperti itu. Nah, untuk small amount of a charge is transferred during each collision. Jadi itu tadi dengan tabrakan ini maka terbentuk muatan-muatan yang berbeda antara graupel dan juga es kristal. Nah, graupel yang tadi sifatnya lebih berat ini akan turun ke tengah, ke wilayah tengah awan, sedangkan untuk ice crystal yang sifatnya lebih ringan ini akan lebih cenderung terbawa updraft naik gitu ya ke daerah puncak awan seperti itu. Nah, lalu elektrifikasi ini juga terus berlanjut dengan menguatnya updraft karena semakin bertumbuhnya si awan CB ini ya yang sedang towering ini. Nah, dengan menguatnya updraft ini proses elektrifikasinya semakin berlanjut gitu ya, semakin matang. Dan juga terbentuk banyaknya graupel-graupel di daerah tengah awan ini, daerah bagian tengah awan ini. Dan juga dengan semakin banyaknya daerah negatively charged di bagian tengah awan ini menyebabkan si terbentuknya daerah bermuatan positif di bagian bawah awan. Nah, jadi perlu kita ketahui ya bahwa sebenarnya yang menginduce atau menyebabkan daerah bawah awan ini bermuatan positif itu karena adanya
muatan yang lebih negatif dari droplet-droplet yang berkumpul di daerah tengah awan ini. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk awan cumulonimbus yang sudah terdisipasi, ini muatannya semakin melemah ya, karena updraftnya juga semakin melemah, jadi tidak terjadi adanya riming. Nah, riming ini mendukungkan tadi pembentukan dari si dropletnya itu ya. Nah, dengan melemahnya riming, maka juga muatan-muatan tadi semakin melemah ya, tidak ada muatan yang bermuatan negatif ya. Di sini droplet-droplet bermuatan negatif, semakin berkurang. Nah, namun pada awan terdisipasi ini justru terbentuk adanya daerah bermuatan negatif nih di daerah atas anvil. Mungkin untuk lebih lanjut akan dijelaskan di slide yang bawah ini ya. Nah, jadi pertama-tamanya ini lebih membahas kepada muatan yang ada di permukaan bumi ya, akibat dari adanya elektrifikasi di awan dengan muatan di permukaan bumi gitu ya. Nah, jadi pertama-tama tadi ya, dengan awan yang bertumbuh di awal ini tidak ada pembentukan droplet, tidak ada muatan di awan, dan tidak adanya induced charge at the surface. Nah, jadi kita harus tahu nih pertama-tama bahwa sebenarnya permukaan bumi ini sifatnya adalah netral. Kalau tidak ada muatan dari awan, penyebabkan muatan dari awan, maka ya si permukaan bumi ini juga tidak bermuatan, tidak positif ataupun negatif seperti itu. Jadi sifatnya netral. Nah, lalu dengan semakin bertumbuhnya awan CD tadi, semakin banyak partikel-partikel droplet yang terbentuk di tengah awan ini yang bermuatan negatif. Nah, semakin banyaknya droplet yang bermuatan negatif ini menyebabkan si permukaan bumi menjadi bermuatan positif. Nah, jadi permukaan bumi ini bergantung ya dengan muatan yang ada di awannya. Jika semakin banyak bermuatan negatif dari awan ini, maka bumi juga akan menjadi bermuatan positif. Jadi sebaliknya seperti itu. Begitu pula jika awannya bergerak, ternyata untuk muatan positif di permukaan bumi ini juga ikut bergerak ya. If the cloud moves, induced positive charge akan mengikuti cloud like a shadow, seperti bayangan gitu ya. Nah, jadi permukaan bumi ini muatannya akan mengikuti dengan muatan dari awan ya, seperti itu. Nah, lalu semakin banyaknya graupel-graupel yang bermuatan negatif di bagian tengah awan ini akan terbentuk juga muatan positif di bagian bawah awan ini. Nah, untuk bagian bawah ini kan dia sebenarnya lebih banyak untuk partikel-partikel awan yang sifatnya adalah cair ya, masih liquid water seperti itu. Nah, untuk liquid water ini akan cenderung bermuatan negatif karena lebih banyaknya partikel graupel yang bermuatan negatif di bagian tengah awan ini. Nih ya, jadi density of negative charge is far greater than density of positive charge below. Nah, karena walaupun di bawahnya ini menjadi terbentuk muatan positif ya, di bagian bawah awan ini terbentuk muatan positif, namun si permukaan ini akan tetap bermuatan positif karena lebih banyaknya partikel droplet yang bermuatan negatif dibandingkan dengan partikel bermuatan positif di bagian dasar awan. Jadi masih bisa si permukaan bumi ini terpengaruh dari si muatan negatif dari droplet-droplet di bagian tengah awan ini karena sifatnya yang lebih dominan. Jadi untuk permukaan bumi masih dapat bersifat positif seperti itu, bermuatan positif. Nah, lalu ini pembentukan dari petirnya itu tadi. Karena adanya muatan negatif di bagian tengah awan ini, dan juga muatan positif dari bagian dasar awan, nah ini menyebabkan adanya electric field ya, dengan negative leader. Negative leader ini untuk yang ibaratnya seperti akar listriknya gitu ya, akar listrik dari yang muatan negatif ini akan mengarah ke bawah, sedangkan untuk yang positif akan mengarah ke atas. Nah, kan kita tahu ya bahwa muatan listrik itu akan saling berkaitan satu sama lainnya, akan dari negatif ke positif gitu ya. Jadi dengan yang muatannya berbeda gitu ya, berlawanan muatannya. Jadi dari negatif ke positif, dari yang positif ke negatif. Nah, jadi untuk si aliran listriknya ini dari yang bagian tengah awan, droplet-droplet yang bermuatan negatif ini akan lanjut sampai ke permukaan yang muatannya positif. Sedangkan untuk aliran yang dari muatan positif di bawah awan ini akan stop sampai di bagian tengah awan ini saja, karena untuk bagian atasnya tadi kan untuk es kristal cenderung bermuatan positif ya di bagian atasnya. Nah, sampai nanti untuk yang negatifnya ini akan membentuk petir nih ya, yang akan menyambar sampai bagian permukaan bumi yang bermuatan positif seperti itu.
Nah, ini ya, ini mulai terbentuk petir. Lalu dengan adanya petir ini, muatan negatif yang ada di awan ini cenderung berkurang gitu ya. Ada pengurangan dari muatan-muatan ada di awan dengan adanya aliran petir dari awan ke bumi gitu ya. Nah, lalu untuk awan cumulonimbus yang sudah terdisipasi. Nah ya, jadi tadi untuk elektrifikasi ini sebenarnya paling masif terjadi pada saat awannya ini cenderung masih towering dan juga sampai sifat itu matang. Jadi sebelum terdisipasi, karena masih banyaknya pembentukan groupel di daerah tengah awannya itu tadi ya. Semakin menginduce untuk awannya ini banyak bermuatan negatif di bagian tengahnya. Nah, dengan melemahnya ya aliran updraft pada saat awannya ini sudah terdisipasi gitu ya, maka juga gropel-gropel yang ada di bagian tengah awan ini semakin sedikit yang bermuatan negatif dan juga menyebabkan positif charge di bagian permukaan bumi ini menjadi semakin melemah juga ya, karena tadi kan terpengaruh dari banyaknya negatif charge yang ada di bagian tengah awan ini seperti itu. Nah, namun di sini yang menjadi bahaya adalah apabila di proses disipasi ini ternyata akan terbentuk daerah bermuatan negatif di bagian puncak awan, yaitu sekitar anvil-nya ya, di dasar anvil dari si cumulonimbusnya ini, awan CB ini. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena muatan-muatan positif yang ada di bagian atas awan ini kan lebih banyak daripada muatan negatif yang ada di atas awan. Dan ini cenderung sifatnya itu lebih kuat untuk mempengaruhi muatan yang ada di permukaan. Jadi karena sifat positifnya ini lebih kuat, maka si permukaan ini akan cenderung bermuatan negatif gitu ya. Nah, perbedaan muatan dari awan ke permukaan ini yang sifatnya untuk awan ini positif itu lebih berbahaya daripada yang tadi dari awan negatif ya, karena biasanya cenderung untuk wilayah awan di sini itu kan cerah gitu ya. Jadi biasanya untuk petir yang terbentuk dari puncak awan CB ini ya, puncak anvil-nya ini yang bermuatan positif, ini biasa terlihat untuk dari awan terang, dari langit yang terang gitu ya, tiba-tiba ada petir gitu ya. Jadi come from the blue, because they appear to come from the blue. Jadi kayak muncul tiba-tiba gitu, nggak tahu dari mana, tiba-tiba ada petir. Nah, itu disebabkan karena adanya muatan positif dari bagian anvil di awan CB ini ya, yang mempengaruhi adanya muatan negatif di permukaannya. Seperti itu. Jadi mungkin itu sekilas ya tentang proses elektrifikasi di awan dan juga bagaimana awan ini, muatan-muatan di awan ini bisa mempengaruhi juga muatan di permukaan. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa masuk ke persoalan yang selanjutnya. Soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita akan menjelaskan beberapa hal terkait materi yang berbeda ya. Dimana untuk pertama di sini kita akan menjelaskan tentang koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Lalu yang kedua ada terkait proses mekanisme dari cloud seeding pada awan hangat dan juga awan dingin. Dan yang ketiga ada perbedaan mendasar dari persamaan model 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi pada model numerik awan. Nah, kita mungkin langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai koreksi teori pertumbuhan droplet melalui proses difusi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk pertumbuhan droplet awan itu bisa melalui beberapa proses. Di antaranya seperti proses kondensasi ataupun proses collision, coalescence, dan juga salah satunya ada proses si difusi ini. Nah, untuk proses difusi ini ternyata kalau kita mau mengetahui bagaimana pertumbuhan dropletnya, kita perlu melakukan beberapa koreksi yang dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan droplet melalui si proses difusi ini. Di antaranya adalah beberapa faktor berikut, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama adalah adanya kinetic effect, lalu yang kedua ada ventilation effect, yang ketiga ada non-stationary growth, yang keempat ada unsteady updraft, dan juga yang kelima ada statistical effect. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan efek yang pertama ya, yaitu tentang kinetic effect. Nah, kinetic effect ini sebenarnya kaitannya adalah dengan laju transfer heat, momentum, dan juga massa dari droplet, baik itu antar droplet ataupun dari droplet ke lingkungan, seperti itu. Nah, dimana untuk si laju transfernya itu berkaitan dengan besaran dari Knudsen number, atau number Knudsen ini. Yang nilainya adalah
I per R, di mana untuk I-nya ini adalah mean free path dari si droplet, sedangkan untuk R-nya adalah jari-jari dari droplet tersebut. Nah, untuk nilai I-nya ini sebanding dengan 0,06 mikrometer untuk normal condition at sea level. Nah, untuk kondisi dari droplet-dropletnya tersebut, ternyata kita bagi lagi menjadi adanya 3 kondisi, di mana untuk Nudge number yang jauh lebih kecil dari 1, Nudge number lebih besar dari 1, dan juga Nudge number yang mendekati 1, seperti itu ya. Nah, untuk kondisi pertama yaitu Nudge number yang lebih kecil dari 1, ini untuk partikel-partikel droplet yang radiusnya itu lebih besar daripada si I-nya itu ya. Jadi, nah misalnya kalau misalnya nilai I-nya adalah 0,06, berarti untuk R-nya harus jauh lebih besar daripada 0,06 agar si Nudge number ini nilainya jauh lebih kecil dari 1, seperti itu ya. Nah, untuk molekul-molekul droplet dengan partikel yang radiusnya lebih besar ini, D ini untuk si vapor field-nya, vapor field itu adalah seperti apa ya, lapisan uap air gitu lah yang ada di sekitar dropletnya itu, vapor field-nya itu, dan juga suhunya bersifat kontinu, dan juga untuk si laju transfernya tadi itu mengikuti persamaan dari kontinuitas Maxwell, seperti itu. Untuk kondisi yang kedua yaitu ketika R-nya ini jauh lebih kecil daripada si I-nya, jadi untuk droplet-droplet yang berukuran kecil ini dia untuk vapor fields dan juga suhunya cenderung tidak continuous gitu ya, dan juga untuk laju transfernya mengikuti dengan teori molecular collision atau tumbukan molekular, seperti itu. Sedangkan untuk kondisi yang ketiga, di mana untuk nilai Nudge number-nya mereka di 1, ini dia tidak mengikuti tadi dari kontinuitas Maxwell ataupun dari teori tumbukan molekular, seperti itu ya. Jadi berbeda sendiri dia. Nah, untuk si Kinetics effect ini hubungannya lebih kepada perlambatan dari pertumbuhan droplet tersebut. Nah, bisa kita lihat dari grafik berikut ya. Kalau kita lihat di sini untuk without dan juga with kinetic correction ya. Di sini kita lihat untuk di sini ada droplet dengan ukuran 1 mikrometer dan juga droplet dengan ukuran 5 mikrometer. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa terjadi perlambatan atau pengurangan pertumbuhan droplet ya untuk kedua ukuran tersebut. Nah, namun untuk droplet dengan ukuran lebih kecil di sini bisa dilihat bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan untuk droplet yang ukuran lebih besar. Di mana di sini untuk droplet dengan ukuran 1 mikrometer di sini jauh ya, cukup jauh bedanya antara yang dikoreksi dengan yang belum dikoreksi, seperti itu. Sedangkan untuk yang ukurannya lebih besar yaitu 5 mikrometer ini cenderung hampir mendekati dari yang belum dikoreksinya, seperti itu. Nah, jadi untuk efek kinetik itu tadi salah satu dampaknya adalah adanya pengurangan pertumbuhan dari droplet tersebut. Nah, kita lanjut ke efek yang kedua yaitu adalah ventilation effect. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita gambar juga. Nah, untuk ventilation effect ini kaitannya adalah dengan adanya aliran udara di sekitar droplet tersebut. Nah, jadi ketika suatu droplet itu kondisinya diam ya, nah, ini akan terbentuk vapor field di sini yang kondisinya itu cenderung simetris secara spherical gitu ya. Jadi akan terbentuk medan uap air gitu ya di dropletnya ini yang cenderung simetris. Nah, namun apabila si dropletnya ini jatuh, maka akan terbentuk aliran udara di sekitarnya yang menyebabkan tentunya si vapor field ini ya berubah gitu ya. Nah, adanya aliran udara ini yang menyebabkan juga efek pada transfer dari tadi yang momentum, heat, dan juga massa tadi ya. Nah, untuk ventilation effect ini dia sebenarnya untuk droplet-droplet dengan ukuran yang besar itu tidak begitu berpengaruh ya, karena untuk efek dari collision and coalescence itu akan jauh lebih besar untuk droplet yang ukurannya lebih besar. Namun untuk droplet yang ukuran lebih kecil ini cenderung lebih besar lah efeknya untuk si ventilation effect ini. Nah, ventilation effect ini juga cukup penting untuk kaitannya dengan pertumbuhan presipitasi seperti hujan, seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk pembahasan efek lainnya yaitu non-stationary growth dan juga unsteady updraft, dan juga ini ada statistical effect. Nah, untuk non-stationary growth ini kaitannya adalah dengan pertumbuhan atau perubahan bentuk dan juga ukuran dari si droplet. Nah, jadi droplet awan ini sebenarnya dia itu akan terus berubah-ubah karena adanya perubahan dari vapor fields tadi yang ada di sekitarnya dan juga perubahan dari suhu. Nah, jadi ini kaitannya dari non-stationary growth ini adalah kaitannya dengan molecular diffusion, di mana karena adanya difusi secara molekular atau secara kecilnya gitu ya, ini akan menyebabkan
ukuran dan juga bentuk dari droplet itu akan cenderung berubah-ubah. Namun kondisi perubahan ini cenderung hanya berlangsung secara singkat, itu sekitar 10 milisecond, 10 mikrosecond, maaf. Nah, jadi karena perubahannya itu yang cenderung singkat, maka efek dari non-stationary grid ini bisa dikatakan cenderung kecil atau bisa diabaikan seperti itu. Nah, lalu untuk efek yang keempat adalah dari unsteady updraft, yaitu adanya updraft yang tidak stabil gitu ya. Jadi updraft yang bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, efek dari si unsteady updraft ini adalah kaitannya dengan pertumbuhan si inti kondensasi awan gitu. Jadi akan lebih banyak inti kondensasi awan yang terbentuk apabila adanya si unstable updraft ini. Nah, namun untuk efeknya itu kan sebenarnya untuk selain dari si banyaknya pertumbuhan inti kondensasi itu tidak banyak efek yang berpengaruh pada pertumbuhan droplet awan. Jadi mungkin efek ini juga dapat dikatakan kecil gitu ya, dapat diabaikan. Lalu juga untuk statistical effect ini kaitannya adalah dengan historis dari kondisi droplet gitu ya. Jadi masing-masing droplet itu kan punya karakteristik yang berbeda yang berkaitan juga dengan lingkungan ataupun tempat si droplet itu terbentuk. Misalnya untuk droplet dengan awan maritim dan juga kontinental itu kan juga tentunya akan berbeda ya karakteristiknya. Nah, ini kaitannya adalah dengan statistical effect. Makanya dikatakan statistikal karena kaitannya adalah dengan bagaimana sih historis dari proses pembentukan droplet di daerah tersebut seperti itu. Dan juga efeknya ini dapat dikatakan cenderung kecil ya untuk pertumbuhan secara difusi. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme dari cloud seeding. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya dari soal nomor 3, yaitu mengenai mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan juga awan dingin. Nah, jadi untuk metode penyemaian awan pada awan hangat dan juga awan dingin ini sebenarnya prinsipnya cukup mirip namun berbeda gitu ya. Nah, di mana untuk si mekanisme cloud seeding pada awan hangat, ini dia lebih kepada memanfaatkan bagaimana agar droplet-droplet awan yang memang ukurannya kecil gitu ya, droplet-droplet awan yang kecil ini, namun jumlahnya cukup banyak, ini dia dapat lebih efisien untuk saling bertumbukan atau collision coalescence ya satu sama lain, sehingga menciptakan droplet dengan ukuran yang lebih besar, sehingga diharapkan dengan droplet yang lebih besar ini akan turun presipitasi berupa hujan seperti itu. Nah, sedangkan untuk prinsip dari si penyemaian awan pada awan dingin ini, dia lebih kepada memanfaatkan bagaimana menciptakan banyak CCN atau inti kondensasi untuk super cold water yang terdapat pada awan dingin ini bisa bergabung gitu ya, bergabung dengan si CCN tadi sehingga menciptakan presipitasi yang lebih besar gitu, droplet yang lebih besar seperti itu, sehingga nanti diharapkan apabila droplet ini tumbuh dapat cukup berat dan jatuh menjadi presipitasi seperti itu. Jadi sebenarnya perbedaannya di situ sih. Dan juga untuk di warm cloud ini dia lebih memanfaatkan bagaimana agar si bahan semainya ini bersifat higroskopis sehingga dia dapat menarik air yang ada, droplet-droplet air di sekitarnya itu untuk tumbuh menjadi lebih besar seperti itu. Sedangkan untuk si cold cloud ini dia menciptakan bahan semai yang prinsipnya itu dapat cocok untuk menjadi inti kondensasi seperti itu. Nah, maka nanti untuk bahan yang digunakan pada penyemaian kedua awan ini berbeda. Dimana untuk awan hangat ini biasanya digunakan yaitu NaCl atau garam ya, larutan garam. Sedangkan untuk si cold cloud ini dia biasanya menggunakan larutan semai berupa bahan semai berupa silver iodida atau perak iodida AgI, ataupun dulunya kita menggunakan dari ice, namun sekarang ternyata lebih efektif untuk digunakan AgI tadi seperti itu. Nah, mungkin untuk mekanismenya adalah bagian berikut ya, bisa digambarkan. Untuk yang warm cloud tadi kasarnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk warm cloud ini kita akan melakukan pada awan yang memang tadinya ini ada di sekitar badan air yang besar gitu ya, karena untuk menginduce si awan ini untuk tumbuh gitu ya menjadi lebih besar gitu ya partikel-partikelnya, kita memang memerlukan ya seperti bahan bakar gitu ya dari air ini, karena percuma apabila awan ini memang memiliki banyak droplet-droplet awan namun di sekitarnya itu nggak ada moisture gitu ya, ya awannya ini juga partikelnya nggak bisa tumbuh ya, droplet-dropletnya nggak bisa tumbuh menjadi lebih besar seperti itu. Nah, makanya diperlukan badan air yang besar di sekitar awan ini, seperti mungkin danau ataupun laut, dam, dan lain sebagainya. Nah, dari awan ini kita akan melakukan penyemaian pada awan ini.
yang memang memiliki banyak partikel droplet-droplet awan, namun ukurannya kecil-kecil. Biasanya di sini untuk ukurannya kurang dari 30 mikrometer, seperti itu ya. Kurang dari 30 mikrometer untuk partikelnya. Nah, untuk bahan semai yang digunakan tadi adalah NaCl, di mana NaCl tadi ditaruh atau ya di apa ya, ibaratnya diangkut ya menggunakan pesawat gitu, diangkut menggunakan pesawat. Pesawat ini anggaplah pesawat ya. Dimana untuk pesawatnya ini dia mengangkut NaCl, larutan NaCl yang disemai ke dalam awan-awan ini, sehingga untuk droplet-droplet awan ini bisa tumbuh menjadi lebih besar ukurannya, dropletnya menjadi lebih besar. Nah, diharapkan dengan partikel NaCl ini yang sifatnya higroskopis, tadi kan dropletnya bisa menjadi lebih besar. Dengan droplet yang lebih besar ini diharapkan untuk terjadi proses collision atau tabrakan satu sama lain, dan juga coalescence yang bergabung, sehingga droplet-droplet ini bisa tumbuh menjadi lebih besar dan turun menjadi presipitasi berupa hujan. Nah, jadi kalau misalnya sukses gitu ya, nanti hujan akan terjadi hujan karena partikel-partikel ini sudah cukup besar gitu ya ukurannya, cukup berat sehingga dapat hujan di daerah yang diinginkan, seperti itu. Jadi mungkin untuk penggambaran kasarnya seperti itu ya untuk di warm cloud. Jadi dia memanfaatkan untuk bahan semai yang sifatnya memang higroskopis gitu, yaitu berupa si NaCl tadi ya. Nah, lalu untuk yang cold cloud tadi ya, kita memanfaatkan bahan semai yang memang sifatnya ini dia cocok untuk menjadi inti kondensasi, di mana bentuknya itu adalah kristal seperti silver iodida atau AgI, atau kalau dulu digunakan yaitu CO2 atau dry ice ya, dry ice, CO2 kering. Nah, oke, jadi bahan semai ini akan ditaruh pada bisa dari ini ya, ground based generator, yang dimana nanti dia akan menyemai AgI kepada awan-awan dingin, ataupun bisa juga melalui pesawat, jadi sama seperti awan hangat tadi, AgI. Nah, ini disemai ke dalam si awan ini. Nah, namun prinsipnya berbeda. Kalau tadi si awan hangat dia itu agar menginduce si ukuran droplet itu menjadi lebih besar karena bahan semai ini bersifat higroskopis. Nah, ini dia akan menciptakan banyak inti kondensasi. Nah, diharapkan dengan banyaknya inti kondensasi dari AgI ini, si droplet-droplet awan yang lain ini, atau adanya supercooled water ya. Ini kan awan dingin, terdapat supercooled water. Nah, ini dapat tertarik nih ke sini. Jadi akan menyebabkan pertumbuhan dari droplet ini menjadi lebih besar. Nah, akan tertarik supercooled water-nya ini pada inti kondensasi yang tadi disemai. Nah, apabila berhasil gitu ya, nanti kan partikel-partikelnya itu tentunya akan menjadi lebih besar ya. Nah, kalau partikelnya udah droplet-droplet itu lebih besar, tentunya akan turun menjadi presipitasi. Baik itu diharapkan bisa berupa hujan ya. Oke. Ataupun presipitasi yang lain. Biasanya juga untuk presipitasi yang lain ini, kalau misalnya sudah mencapai permukaan, itu kan kadang akan panas ya, dan akan berubah menjadi presipitasi dalam bentuk hujan seperti itu. Nah, jadi mungkin itu ya penggambaran singkat mengenai penyemaian pada awan hangat dan juga awan dingin seperti itu. Mungkin untuk gambaran ini kurang jelas ya, cuman kira-kira untuk penggambaran kasar adalah seperti ini. Oke, mungkin itu penjelasan terkait mekanisme cloud seeding pada warm cloud dan juga cold cloud. Mungkin kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya dari soal nomor 3, yaitu mengenai perbedaan dari model 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga 3 dimensi pada model numerik awan ya. Oke, jadi sesuai dengan nama dari masing-masing modelnya ya, yaitu untuk 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, ini sebenarnya perbedaan mendasar adalah dari bagaimana si masing-masing model ini menangkap sumbu dari objek yang ingin ditangkapnya itu. Dimana untuk model 1 dimensi, dia ini hanya mempertimbangkan untuk arah vertikalnya saja, hanya satu arah vertikal atau arah sumbu Z, dengan asumsinya untuk arah horizontalnya itu bersifat homogen. Untuk model yang 2 dimensi, ini mempertimbangkan dalam 2 arah, yaitu ada horizontal dan juga vertikalnya.
yang dimana biasanya untuk arah horizontal satu lagi itu dianggap dengan homogen ya sifatnya. Lalu untuk yang ketiga, yaitu model 3 dimensi, ini mempertimbangkan variabilitas dari 3 sumbu, yaitu ada untuk 2 sumbu horizontal X dan Y, dan juga untuk sumbu vertikal Z-nya, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk masing-masing model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing juga. Dimana untuk model 1 dimensi, biasanya karena dia hanya mempertimbangkan sumbu vertikal, jadi dia cocok untuk beberapa kondisi yang memang cocok diperhitungkan dalam arah vertikal saja, seperti untuk mengetahui konveksi ataupun turbulen dan juga updraft, seperti itu. Dan namun dia ya tentu saja kurang untuk kejadian-kejadian dengan arah horizontal yang mungkin cenderung dominan ya, seperti badai dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk model 2 dimensi ini dia juga memiliki kelebihan, yaitu dia cocok untuk model-model yang memang diperlukan untuk melihat penampang dari horizontal dan juga vertikalnya dalam sisi 2 dimensi, seperti mungkin kejadian squall line, seperti itu. Nah, namun dia tentu saja kurang cocok untuk beberapa kejadian yang memang memerlukan kondisi dalam bentuk 3 dimensinya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk model 3 dimensi ini ibaratnya yang paling lengkap lah, karena dia bisa menangkap dari keseluruhan sumbu-sumbu yang bisa ditangkap oleh model lain, itu baik itu dalam arah horizontal dan juga arah vertikalnya. Nah, namun model 3D ini juga memiliki kekurangan, diantaranya adalah untuk menjalankan model 3D ini diperlukan komputasi yang lebih rumit dan juga lebih advance gitu ya, dibandingkan dengan 2 model lain. Jadi untuk perangkatnya juga tentunya harus dibutuhkan perangkat yang lebih kuat gitu untuk menjalankan pemodelan si 3D-nya ini, dibandingkan dengan model 1 dimensi yang mungkin cukup dengan perangkat yang bisa menjalankan secara lebih ringan, seperti itu. Oke, mungkin untuk contoh-contoh dari masing-masing model, di sini ada untuk model 1 dimensi ini kita ambil contoh dari pemodelan yang dilakukan oleh Srivastava pada tahun 1967, di mana dia di sini memodelkan vertical profile dari updraft, lalu ada cloud water mixing ratio dan juga rainwater mixing ratio, di mana untuk ketiga hal tersebut memang cocok ya untuk dimodelkan secara vertikal, dan juga ini untuk kaitannya dengan berdasarkan waktu gitu ya. Jadi pertumbuhan secara vertikal dan waktunya gitu. Jadi untuk sumbu Y-nya dia adalah sumbu X-nya di sini adalah waktu, dan juga sumbu Y-nya di sini adalah si pertumbuhan secara vertikal tadi. Tuh, ini sih secara vertikal. Nah, lalu untuk model yang kedua, untuk model 2 dimensi, di sini ada pemodelan yang dilakukan oleh Takeda pada tahun 1971, di mana dia memodelkan rainwater contents dan juga streamline ya di sini dalam bentuk 2 dimensinya seperti ini. Lalu juga untuk yang model 3 dimensi ini ada contohnya pemodelan yang dilakukan oleh Smolar, Kiewicz dan juga Clark pada tahun 1985, di mana dia memodelkan cloud field dan berdasarkan si cloud water mixing rasionya ini dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini bisa dilihat bahwa ya terlihat memang bagus sekali ya. Di sini kita bisa melihat penampaknya dalam bentuk 3 dimensi. Jadi bisa dipotong juga dalam bentuk 2 dimensinya maupun 1 dimensinya secara vertikal seperti itu. Nah, oke, mungkin itu untuk penjelasan dari perbedaan dari masing-masing model 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi dari model numerik awan. Mungkin kita bisa masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Di sini kita disuruh untuk menjelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar diagram, di mana diagram ini adalah menggambarkan proses dari mikrofisis awan, yang dimana akhirnya akan berubah menjadi presipitasi gitu ya, akan turun menjadi presipitasi. Nah, untuk gambar ini diambil dari Cloud Microphysics yang ditulis oleh Robert A. Hauze pada tahun 2014. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kita bisa pindah dan bahas di sini. Oke, untuk diagramnya bisa kita lihat ya. Nah, mungkin kalau kita lihat secara sekilas, diagram ini bisa cukup terlihat rumit ya, karena banyak proses-proses yang terjadi di dalamnya gitu. Nah, namun sebenarnya kalau kita perhatikan, diagram ini bisa dibagi menjadi 4 bagian besar gitu, 4 bagian umum. Nah, pertama kita bagi untuk awalannya. Itu ada di sini, lalu kita bagi menjadi seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas, ini diagram kayak tidak ada awalnya gitu, tidak ada proses awalnya, karena kalau kita lihat ini panahnya seperti bolak-balik gitu ya semuanya. Nah, namun mereka ada satu tujuan akhir, yaitu
si precipitation fallout ini atau turunnya presipitasi. Jadi walaupun mereka seperti tidak ada awalannya gitu ya, namun mereka yang jelas memiliki satu tujuan akhir, yaitu dalam bentuk turunnya presipitasi seperti itu. Nah, jadi untuk diagram ini sebenarnya bisa kita bagi menjadi 4 bagian besar, di mana sebenarnya awalannya adalah dari si water vapor ini. Jadi walaupun dia kelihatannya bolak-balik, namun sebenarnya untuk semua proses ya awalnya dari adanya uap air gitu. Nah, lalu untuk yang kedua, prosesnya itu adalah proses yang terjadi di awan. Nah, di sini ada cloud water dan juga cloud ice. Jadi ini adalah partikel-partikel di awan dalam bentuk cairan dan juga dalam bentuk padatan gitu ya, dalam bentuk ice. Nah, yang ketiga di sini adalah tahapan yang terjadi ketika mereka sudah dalam bentuk presipitasi. Di mana di sini ada presipitasi pertama berupa hujan atau rain. Lalu untuk presipitasi yang kedua adalah dalam bentuk graupel, dan juga yang ketiga ada dalam bentuk snow. Nah, mungkin di sini yang cukup asing adalah presipitasi dalam bentuk graupel ini ya. Jadi graupel ini merupakan juga salah satu presipitasi yang dia bentuknya itu merupakan air dalam bentuk beku gitu ya, hampir mirip dengan snow. Namun sebenarnya mereka berbeda. Nah, mungkin untuk perbedaannya bisa dilihat di sini. Nah, ini diambil dari The Washington Post ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis frozen precipitation, di mana ini ada hail, graupel, sleet, dan juga snow. Nah, mungkin yang bisa kita dengar itu dalam bentuk hail ya, di mana ini merupakan hujan es dalam butiran-butiran yang ukurannya lumayan besar. Lalu juga snow. Ini adalah ukuran yang sangat-sangat halus untuk kristalnya, di mana biasanya bentuknya adalah snowflake seperti ini. Nah, untuk graupel dia ini ukurannya lebih besar daripada snow dan juga lebih padat, namun ukurannya lebih kecil daripada hail. Seperti itu. Mungkin perbedaan dasar adalah dibandingkan dengan hail dan snow adalah graupel ini dia lebih kecil daripada hail namun lebih besar daripada snow, dan juga biasanya dia butirannya itu lebih halus karena biasanya terbentuk dari supercooled water yang mendingin gitu ya, mendingin bertemu dengan kristal es seperti itu. Berbeda dengan snow yang biasa terbentuk dari uap air yang langsung terdeposisi menjadi si kristal-kristal snow ini, kristal salju. Oke, mungkin itu perbedaan dasar ya tentang beberapa frozen precipitation types. Nah, oke, jadi dari beberapa bagian ini akan menuju ke proses terakhir, yaitu turunnya precipitation fallout. Oke, nah mungkin kita bahas dari yang pertama dulu ya, dari bagian atas, yaitu dari bagian water vapor. Oke, di bagian water vapor ini kalau kita lihat terjadi beberapa proses, di mana di sana ada kondensasi, deposisi, inisiasi, evaporasi, dan lain sebagainya ini. Nah, mungkin kita lihat satu-satu ya. Pertama, dari si water vapor ini, dia untuk menjadi cloud water, dia bisa melalui proses kondensasi, yaitu proses ketika dari uap air berubah bentuk menjadi liquid atau si cloud waternya ini. Nah, namun dari cloud water ini juga ternyata dia bisa balik lagi menjadi water vapor, di mana dia bisa kembali menjadi water vapor dalam proses penguapan ya atau evaporasi, yang biasanya itu terjadi di awan ketika adanya mixing ya, di mana untuk partikel-partikel yang sudah berubah menjadi cloud water, mereka juga bisa untuk berpisah kembali menjadi partikel yang lebih kecil, di mana kalau partikel itu sudah terlalu kecil, dia akan lebih mudah untuk menguap kembali menjadi uap air gitu. Nah, lalu yang kedua di sini juga water vapor bisa langsung berubah menjadi rain melalui proses condensation. Nah, namun dari rain juga bisa kembali menjadi water vapor, yaitu ketika si rain ini mengalami evaporasi, sama seperti cloud water tadi ya, evaporation. Nah, lalu yang ketiga, water vapor juga bisa berubah menjadi graupel melalui proses deposisi. Nah, apa sih deposisi itu? Mungkin cukup asing ya istilahnya kita dengar. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa proses deposisi yang terjadi. 1, 2, dan juga 3. Ada 3 proses deposisi. Nah, jadi deposisi ini mudahnya adalah proses ketika di mana water vapor ini berubah langsung menjadi bentuk padatan. Jadi bentuk padat. Nah, makanya kalau kita lihat di sini water vapor ketika berubah menjadi bentuk padatannya seperti ini, contohnya adalah graupel, lalu di sini juga ada cloud ice dan juga snow. Ini terjadi proses deposisi seperti itu. Nah, jadi itu ya untuk pengertian mudahnya dari deposisi. Nah, oh ya, tadi untuk diagramnya ini sebenarnya kita juga bisa bagi menjadi 2 bagian untuk proses fasenya gitu ya. Dimana untuk bagian sini ini terjadi ketika air ini dalam fase hangat liquidnya gitu ya. Dimana sini adalah bentuk cloud water dan juga rain. Sedangkan untuk proses terjadi di sini ini dalam kondisi yang dingin gitu. Makanya yang terjadi adalah
dalam bentuk air dalam bentuk padatannya. Seperti itu. Di sini ada cloud ice, lalu snow dan juga graupel seperti itu ya. Nah, mungkin tadi udah disebutkan semua ya untuk bagian dari water vapor. Oh, dari graupel tadi juga bisa mengalami evaporation during melting. Nah, jadi dari graupel ini juga bisa mencair dan lalu dalam proses pencairannya itu bisa kembali menjadi water vapor seperti itu. Nah, lanjut ke bagian sini nih. Dari water vapor kita bisa langsung menjadi cloud ice melalui proses tadi, yaitu deposisi. Nah, namun dari cloud ice kita juga bisa terjadi proses yang disebut dengan inisiasi, di mana ini merupakan proses awal untuk membentuk kristal es dari water vapor ini. Oke, lalu untuk dari water vapor dia juga bisa berubah menjadi snow dalam proses melalui proses deposisi, dan dari snow bisa kembali menjadi water vapor sama seperti dari graupel tadi melalui proses evaporasi saat snow ini mencair gitu ya. Nah, oke, mungkin tadi kita udah bahas semua ya untuk proses terjadi dari water vapor ini. Nah, kita lanjut dari proses cloud water nih. Kita lihat dari cloud water. Di sini untuk dari cloud water bisa berubah menjadi rain melalui proses auto conversion dan juga proses collection. Nah, apa itu proses auto conversion dan juga collection? Sebenarnya ini mereka cukup mirip ya, namun berbeda dalam bentuk penyebabnya gitu. Dimana untuk auto conversion ini merupakan proses yang terjadi ketika dari cloud water ini mereka bergabung, partikel-partikel air itu bergabung menjadi lebih besar gitu ya, sehingga turun menjadi bergabung dalam menjadi bentuk presipitasi hujan seperti itu. Nah, sedangkan untuk collection ini sebenarnya mirip, namun kalau untuk auto conversion ini awalnya adalah dari partikel-partikel air yang cloud water yang kecil gitu, dari cloud water yang kecil saling bergabung satu sama lain dan menjadi presipitasi yang lebih besar dalam bentuk rain gitu ya. Sedangkan untuk collection ini adalah terjadi dari cloud water yang memang ukurannya sudah besar, dia ini jatuh dan bertabrakan dengan partikel-partikel cloud water yang lebih kecil gitu. Makanya disebut dengan collection. Jadi si cloud water yang besar ini ibaratnya mengoleksi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga akan tumbuh menjadi presipitasi yang cukup besar dalam bentuk rain seperti itu. Nah, oke, mungkin kita lanjut dari cloud water ini bisa berubah juga menjadi snow melalui proses priming. Nah, priming ini adalah proses yang terjadi ketika adanya supercooled water gitu ya. Supercooled water bertemu dengan kristal es, sehingga si supercooled water ini dia membeku dan berubah menjadi partikel dalam bentuk pada tanah gitu. Karena dalam proses ini menjadi presipitasi dalam bentuk snow gitu ya, priming. Disebut dengan proses priming. Nah, kalau kita lihat di sini juga priming terjadi dalam beberapa proses ya. Di sini ada 1 dan juga 2. Nah, kalau kita lihat juga ya, dari rain bisa berubah menjadi snow dalam melalui proses priming gitu ya. Karena untuk pengertian priming tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa priming ini merupakan perubahan dari ketika supercooled water ini bertemu dengan kristal es gitu ya, sehingga dia membeku dan berubah menjadi presipitasi dalam bentuk padatnya seperti itu. Lalu juga dari cloud water ini bisa berubah menjadi graupel melalui proses collection. Nah, jadi tadi cloud water ini partikel-partikelnya bisa saling bertumbukan satu sama lain. Nah, ini mengoleksi adanya dengan kristal-kristal es mungkin ya. Dia saling bergabung dan berubah menjadi graupel. Oke, mungkin itu ya untuk proses yang terjadi dari cloud water. Sepertinya sudah semua. Kita beralih ke cloud ice. Nah, untuk proses yang terjadi dari cloud ice ini pertama ada melting. Dari melting, melalui proses melting, cloud ice ini bisa berubah juga menjadi cloud water atau partikel awan dalam bentuk cairnya seperti itu. Lalu yang kedua juga cloud ice ini bisa berubah menjadi graupel melalui proses collection tadi ya, seperti yang terjadi dalam fase cair tadi. Collection dalam cloud ice ini ketika partikel-partikel es ini bergabung satu sama lain menjadi lebih besar dan bergabung membentuk presipitasi dalam bentuk graupel ini. Nah, lalu yang ketiga ada conversion. Nah, ini dia mirip dengan auto conversion di mana partikel-partikel ini juga bergabung satu sama lain berkonversi menjadi snow gitu ya. Makanya ini sebenarnya disebut dengan auto conversion. Juga conversionnya itu perubahan ketika yang terjadi dari partikel awan ibaratnya ya menjadi presipitasi gitu.
Nah, dari cloud ice ini terkonversi menjadi snow, sedangkan untuk dari cloud water bisa terjadi autokonversi menjadi rain. Nah, ini juga bisa terjadi collection dari cloud ice menjadi snow. Oke, mungkin itu ya terjadi dari bagian cloud ice ini. Lalu kita lanjut ke presipitasi yang pertama, yaitu dalam bentuk rain atau hujan. Nah, dari rain ini dia bisa berubah menjadi snow. Ya, menjadi snow ini dalam proses rhyming juga sudah sama. Dari ini jadi snow dalam proses rhyming. Lalu dari rain ini dia bisa langsung turun berarti menjadi presipitasi. Langsung terjadi precipitation fallout ketika presipitasi rain ini sudah terlalu besar gitu ya ukurannya, sehingga bisa langsung jatuh karena adanya gravitasi bumi gitu ya. Maka bisa langsung turun dan terjadi precipitation fallout. Nah, namun dari rain ini dia bisa juga tercipta dari bentuk presipitasi lain, di mana diantaranya di sini ada dari graupel. Nah, dari graupel ini dia bisa mengalami adanya shading dan juga melting, sehingga bisa terbentuk menjadi rain. Nah, apa itu shading? Shading seperti namanya ya, shade itu kan artinya apa ya, kayak meluruh gitu ya, proses peluruhan, pelepasan gitu ya. Nah, shading terjadi pada graupel ini adalah proses di mana ketika air dalam bentuk cairnya itu dari graupel, ini kan di graupel ini sebenarnya ada juga partikel-partikel air yang masih cair gitu ya, tidak sepenuhnya beku. Nah, partikel-partikel air yang cair ini terlepas dari si presipitasi graupelnya ini. Nah, partikel cair yang terlepas tadi saling bergabung satu sama lain dan membentuk si presipitasi dalam bentuk rain ini dari proses shading. Nah, dari rain tapi juga bisa menjadi graupel tadi dalam melalui proses collection. Oke. Nah, dari graupel juga bisa menjadi rain dalam melalui proses melting atau pencairan tadi ya. Nah, graupel juga bisa disebabkan oleh adanya proses collection dari si snow ini ya, dari proses presipitasi snow. Jadi tadi snow itu kan partikel lebih kecil ya daripada graupel. Nah, partikel snow yang kecil-kecil ini berkoleksi, saling bergabung satu sama lain dan berubah menjadi graupel. Nah, dari graupel ini bisa langsung turun menjadi presipitasi dan terjadi precipitation fallout. Begitu pula dengan snow yang akhirnya juga adalah proses precipitation fallout. Nah, oke, jadi sebenarnya dari diagram ini adalah menjelaskan untuk tujuan akhirnya dari proses yang awalnya itu water vapor, lalu menjelaskan proses yang terjadi di awan, lalu terbentuk beberapa presipitasi, itu ada hujan, graupel dan juga snow, dan berakhir terjadi proses precipitation fallout atau jatuhnya presipitasi itu sendiri. Oke, jadi mungkin itu ya sedikit penjelasan singkat dari diagram mikrofisik awan ini. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kelima. Oke, di soal nomor 5 ini kita masuk ke section kedua, di mana kita akan lebih membahas kepada latihan-latihan soal yang berkaitan dengan penerapan dari materi fisika awan. Nah, juga kita ke depan akan menemukan dua komponen ini, yaitu XX, yang sebenarnya ini merupakan nilai dari dua digit terakhir NPT, yaitu 78. Jadi sebenarnya untuk soalnya seperti ini. Sebuah droplet atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam waktu 78 menit pada suhu 17,8 derajat Celcius dan tekanan 107,8 kPa. Tentukan jenuh ambien atau ambient saturation S yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Oke, mungkin kita bisa langsung kerjain bareng-bareng. Nah, di sini aku udah ada soalnya. Pertama-tama kita cari dulu yang diketahuinya ya. Nah, diketahui di sini pertama ada radius awal R0 sama dengan 2 mikrometer. Lalu ada radius akhirnya RT dengan kondensasi sampai 20 mikrometer. Dalam waktu 78 menit. 78 menit atau kalau kita ubah ke second berarti 4.680 second pada suhunya adalah 17,8 derajat Celcius dan tekanannya 107,8 kPa. Nah, yang ditanya adalah ambient saturation S. Nah,
Untuk mencari nilai S ini, kita perlu mencari kedua nilai berikut, yaitu Xi dan juga Xi1. Xi ini adalah parameter pertumbuhan kondensasi, dan juga untuk Xi1 adalah parameter pertumbuhan kondensasi yang sudah dinormalisasi. Nah, mengapa kita terus mencari dua nilai ini? Karena perumusan dari S-1 sama dengan Xi per Xi1, atau kalau kita mencari nilai S-nya, maka kita perlu mencari nilai Xi per Xi1 plus 1 ya. Kita perlu mencari nilai ini nantinya. Oke, mungkin kita bisa langsung jawab. Untuk mencari nilai dari Xi, kita perlu masukkan perumusan berikut, yaitu RT kuadrat min R0 kuadrat per 2T. Nah, karena kita udah ada nilainya semua, bisa langsung kita masukin aja. Oke, 20 mikrometer kuadrat min 2 mikrometer kuadrat per 2 kali T 4680. Bisa kita hitung sama-sama ya. Untuk nilainya adalah 20 pangkat 2 min 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 kali 4680. Maka ketemu nilainya adalah 0,0423 mikrometer kuadrat per second ya. Second. Nah, untuk mencari nilai dari parameter Xi1, kita bisa lihat dari si grafik berikut. Oke. Nah, jadi nilai-nilai ini, nilai-nilai dari garis ini, sebenarnya ini merupakan nilai dari 10 log Xi1. Nah, jadi karena kita udah tahu nilai dari pressure dan juga temperaturnya, kita bisa mencari nilai ininya kan. Oke, dari pressure-nya dulu ya. Kita tadi tahu tekanan adalah 107,8 kPa. Kalau ini 100, mungkin kita bisa kira-kira untuk nilai 110-nya di sini, berarti nilai 107,8 mungkin kira-kira di sini ya. 107,8. Dan juga untuk nilai suhunya 17,8 derajat Celcius. Ini 10, ini 20, berarti kita bisa kira-kira ini 15, mungkin 17,8 ada di sekitar sini lah ya. 8. Nah, kita bisa tarik garisnya. Garis mungkin ini nggak begitu akurat ya, karena ini cuma kira-kira. Nah, jadi yang berpotongan mungkin adalah garis yang di sini, yaitu nilainya adalah 20,05 ini. Nah, jadi kita bisa tahu untuk nilai dari 10 log Xi1-nya sama dengan 2,05. Nah, kalau kita mau cari nilai Xi1-nya, berarti Xi1 sama dengan 10 pangkat 2,05. Yang dimana nilainya adalah, kita hitung dulu, 10 pangkat 2,05, nilainya adalah 112,2. Nah, ini satuannya sama ya, sama yang tadi si Xi, yaitu mikrometer kuadrat per second. Nah, karena kita udah tahu nih nilai dari Xi1-nya, dari Xi1 dan juga nilai dari Xi-nya, kita bisa langsung cari nilai dari S-nya juga. Nah, kita langsung aja masukin. Berarti nilai S sama dengan Xi per Xi1 plus 1. Itu S sama dengan 0,0423. Satunya ini ya, kita nggak usah tulis biar cepet. 0,4423 per 112,2 tambah 1 sama dengan, kita hitung dulu, 0,0423 per 112,2 tambah 1 sama dengan nilainya adalah 1,0003. Nah, ini sebenarnya satuannya harusnya dalam persen ya. Kita bisa kalikan 100 kan 100, berarti untuk nilai S-nya sama dengan 100,03%. Nah, ini sebenarnya apa sih? Menggambarkan apa? Ini berarti karena nilainya lebih dari 100%, artinya kondisinya adalah super saturation ya. Sangat-sangat jenuh, lebih dari jenuh. Super saturated. Di mana nilai kelebihannya adalah si 0,03% nih. Nah, jadi kita bisa tahu nilai dari ambient saturation-nya adalah 100,03%. Seperti itu. Ya, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya.
Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Jadi untuk soalnya sebagai berikut. Hitung curah hujan dalam milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan 7,8 mm dengan kecepatan jatuh U sama dengan 7,8 meter per second dan densitas droplet 27,8 tetes per meter kubik. Dan juga gunakan distribusi Marshall-Palmer. Oke, mungkin bisa langsung aja kita kerjakan. Di sini pertama kita cari lagi untuk diketahuinya dulu. Diketahui pertama di sini ada nilai dari D-nya ya, ukuran dropletnya, populasi droplet, ukuran tunggal D sama dengan 7,8 mm. Lalu ada jatuh dengan kecepatan U sama dengan 7,8 meter per second dan juga densitas droplet, ini banyak droplet sama dengan 27,8 tetes per meter kubik ya. Nah, jadi intinya adalah si curah hujan ya, rainfall rate sama dengan berapa dalam meter per jam. Oke, nah untuk mencari rainfall rate-nya tadi kita disuruh menggunakan distribusi si Marshall-Palmer. Pertama-tama kita harus tahu dulu distribusi dari Marshall-Palmer itu adalah sebagai berikut. R sama dengan pi per 6 integral dari 0 sampai hingga U fungsi D dikalikan dengan D pangkat 3 dikalikan dengan N dari fungsi D integralkan terhadap D ya. Nah, namun karena tadi kita disebutkan bahwa untuk populasi dropletnya ini terdiri dari ukuran tunggal, maka untuk pengintegralan ini tidak perlu dilakukan ya, karena ukurannya sama semua. Ini distribusinya digunakan apabila ukuran ini berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita bisa sederhanakan menjadi sebagai berikut. R sama dengan pi per 6 dikalikan dengan U dari fungsi D, lalu dikalikan dengan D pangkat 3 dikali dengan N fungsi D. Nah, ini kan tadi kita juga udah tahu semua ya buat nilai-nilainya, nah, makanya bisa kita langsung masukkan aja satu-satu. Maka R sama dengan pi per 6 dikali dengan U, fungsi D tadi U sama dengan 7,8 meter per second dikali D 7,8 mm. Nah, ini kita rubah dulu biar mudah ke meter. Makanya dikalikan dengan 10 pangkat min 3 ya, meter. Dipangkatkan 3 dikali dengan N. Itu nilainya 27,8 tetes per meter kubik. Nah, ini kita hitung dulu. Kita hitung untuk nilainya. Ya, nilai R-nya sama dengan kita ketemu 5,38 kali 10 pangkat min 5 meter per second. Nah, sebenarnya kita udah ketemu nih nilai dari si curah hujan, nah, rainfall rate-nya. Namun tadi yang diminta di soal adalah dalam satuan milimeter per jam ya. Nah, untuk mengubah dari meter per second ke milimeter per jam, maka kita perlu dikalikan seperti berikut. 5,38 kali 10 min 5 meter per second. Kita rubah menjadi milimeter per jam. Meter ke milimeter kita harus kalikan dengan 10 pangkat 3 ya. Berarti untuk dari second ke per jam kita perlu dibagi dengan 3600. Nah, berarti nilai dari ini kita kalikan dengan ini, maka ketemu untuk nilai R-nya sama dengan 193,96 mm per jam. Oke, kita ketemu nilainya. Nah, maka untuk nilai dari curah hujannya adalah sebesar 193,96 mm per jam. Seperti itu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kalau tadi kita nomor 5 dan 6 kita menghitung tentang curah hujan ya. Kalau nomor 7 ini kita menghitung tentang pertumbuhan dari droplet awan. Jadi untuk soal adalah sebagai berikut. Awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,78 km mengandung uap air sebanyak 0,78 gram per meter kubik.
dengan sebuah tetes memiliki jari-jari 0,178 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Lalu yang pertama, tentukan ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu dan asumsi dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Lalu yang kedua, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk tetes jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity-nya sebesar K3 dikali R, di mana nilai ketiganya adalah 8 kali 10 pangkat 3 per second. Lalu yang ketiga, tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari dasar awan jika ada updraft sebesar 27,8 cm per second. Mungkin bisa langsung kita kerjakan. Yang pertama kita tulis dulu untuk yang diketahuinya. Yang diketahui di sini pertama ada ketebalan awan K sama dengan 2,78 km ya, dan mengandung uap air sebanyak 0,78 gram per meter kubik. Oke, liquid water content atau bisa juga disimbolkan dengan M, memiliki kandungan sebesar 0,78 gram per meter kubik. Lalu ada tetes awan dengan jari-jari, pada puncak awan berarti jari-jari pada puncak awan RT sama dengan 0,178 mm. Nah, yang ditanya pertama adalah ukuran tetes yang muncul dari dasar awan ya. RB dengan penggunaan persamaan dasar pertumbuhan kontinu dan asumsi mengabaikan arah udara vertikal dalam pertumbuhan melalui kondensasi. Oke. Untuk yang B, yang diketahui adalah waktu, yang ditentukan adalah waktu ya. T sama dengan berapa, dan asumsi dari terminal velocity-nya besar K3R. Dengan nilai K3-nya adalah 8 kali 10 pangkat 3 per second ya, dikali R. Oke, untuk yang C, tentukan ukuran tetes pada dasar awan ya. Jika ada updraft sebesar 27,8 cm per second, berarti RB dengan adanya updraft sebesar 27,8 cm per second atau 278 mm per second. Oke, kita bisa kerjakan satu-satu ya dari yang A terlebih dahulu. Jawab. Untuk menjawab soal yang A, tadi kita disuruh menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Nah, persamaan adalah sebagai berikut. dr dt perubahan radius terhadap waktu sama dengan EM. Ini adalah koefisien efisiensi penggabungan dikalikan dengan M tadi yang liquid water content-nya per 4 kali rho L. Rho L ini adalah densitas dari air ya. Nilainya adalah sebesar 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Lalu dikalikan dengan U dalam fungsi R. Nah, ini semua kita integralkan dari 0 sampai T terhadap dt. Nah, ini bisa kita sederhanakan atau kita rubah bentuknya menjadi sebagai berikut. RB min RT sama dengan EM per 4 rho L dikalikan dengan integral dari T sampai 0 UR dt. Nah, mengapa untuk yang suku ini bisa berubah menjadi RB min RT? Nah, ini kan bisa kita lihat ya bahwa dr per dt ini sebenarnya kan dikalikan dengan dt juga, berarti bisa kita coret ya. Jadi, integral dari dr dari 0 sampai t, integral dr dari 0 sampai t. Nah, ini untuk di 0, ini adalah si R top, ya kan, R dari top. Nah, lalu untuk di yang waktu t-nya baru adalah RB atau R pada dasar awan. Makanya, ini bisa berubah sukunya jadi RB min RT. Sama dengan karena ini semua nilai adalah konstan, ini bisa kita keluarin aja dari integralnya. Jadi sama dengan EM per 4 rho L dikalikan dengan si kecepatan kecepatan jatuhnya dari 0 sampai T terhadap dt. Nah, ini nilai dari komponen ini bisa kita wakilkan dengan H atau si ketebalan awan. Nah, makanya untuk persamaannya bisa berubah menjadi seperti ini. RB min RT sama dengan EM per 4 rho L
dikalikan dengan H. Nah, ini kan kita sebenarnya sudah ada semua ya nilai-nilainya, makanya bisa langsung aja kita masukkan. Untuk nilai RT-nya tadi pertama ya. RT ini kita sudah ada itu 0,178 mm. Berarti RB min 0,178 mm sama dengan E-nya ini adalah efisiensi penggabungan itu nilainya 1 dikalikan dengan M tadi liquid water container sebesar 0,78 gram per meter kubik ya. Benar nggak? Ya, gram per meter kubik. Nah, ini bisa kita rubah juga menjadi kilogram per meter kubik. Jadi nilainya adalah 0,78 kali 10 pangkat min 3 kilogram per meter kubik ya. Kenapa kita kalikan menjadi kilogram? Karena biar sama dengan si satuan untuk rho L-nya. Jadi bisa kita coret. 1 dikali tadi berapa? 0,78 kali 10 pangkat min 3 kilogram per meter kubik per 4 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nah, ini kan bisa tinggal kita coret contohnya. Dikalikan dengan si nilai H, yaitu adalah 2,78 meter. Ini sih 2,78 kali berapa tadi 2,78 km. Berarti kita rubah aja ke milimeter ya, biar sama satuannya sama ini. Kan ini buat yang di suku ini satuannya udah habis, berarti biar satuannya adalah milimeter, kita kalikan dengan 10 pangkat 6 ya, milimeter. Dari kilometer ke milimeter. Nah, ini kita bisa hitung. Untuk hasilnya adalah sebagai berikut. RB sama dengan nilai dari ini, yaitu kita hitung dengan kalkulator, hasilnya sebesar 0,5421 mm. Nah, kita tambahkan dengan si nilai RP tadi. Tambahkan 0,178 mm. Ditemukan hasilnya adalah 0,7201 mm. Nah, jadi untuk jari-jari si droplet di dasar awan itu nilainya sebesar 0,7201 mm, seperti itu. Lalu untuk yang B, kita di mana ya? Kita kerjakan di sini deh. Untuk nilai yang B, ini tadi kita disuruh untuk menentukan waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan ya. Dimana asumsinya adalah si terminal velocitasnya sebesar K3R. Oke, jadi untuk persamaannya pakai persamaan tadi, namun dengan adanya perubahan ya, dr dt sama dengan EM per 4L dikali UR. Nah, yang dirubah adalah suku si UR-nya ini. Kita masukkan jadi berapa tadi? K3R. 3 kali R. Jadinya adalah sebagai berikut. EM dikali K3R per 4 R. Nah, udah tinggal kita hitung aja. Tadi kan untuk yang ini DRDT, biar suku ininya bisa hilang, kita integral di kedosisnya. Pertama kita tukar dulu nilai dari si UR dan juga si DT-nya ini. Caranya adalah sebagai berikut. Integral dari DR per R-nya aja kita tukar ya. R sama dengan EM per 4 rho L dikalikan dengan K3. Nah, ini DT-nya jadi pindah suku ke sini. DT. Lalu kita integralkan di masing-masing ruasnya. Kalau ini integral adalah dari R top sampai R di bottom, R di dasar. Ini adalah dari 0 sampai T. Gitu ya. Nilainya adalah karena ini 1 per R ya, 1 per RDR. Nah, ini berarti kalau kita integralkan jadinya adalah hasilnya ln ya. Ln dari RB min RT. Nah, ini kan konstanta ya semua, konstanta semua.
bisa langsung aja kita keluarkan. Jadinya EM per 4 PL Rho L dikali K3, lalu integral dari DT dari 0 sampai T. Itu kan hasilnya berarti adalah T. Nah, tadi kan yang mau kita cari adalah si T-nya ini kan. Nah, makanya kita rubah bentuk ininya menjadi sebagai berikut. Jadi, T sama dengan, ini kita pindah ruas, 4 Rho L per EM per K3 ya. Dikalikan ln RB min RT. Nah, ini kan sebenarnya udah ada semua ya nilainya. Jadi bisa langsung aja kita masukin. 4 dikali 10 pangkat 3. Ini nilai tadi kilogram per meter kubik ya. Satuannya per 1 kali M-nya 0,78 kilogram per meter kubik. Dikalikan dengan nilai K3-nya tadi adalah sebesar 8 kali 10 pangkat 8 kali 10 pangkat 3 per second ya. Per 10 pangkat 3 ya, per second. Nah, ini satuannya bisa kita coret aja, jadi hilang. Dikalikan dengan ln dari RB min RT. RB-nya tadi nilainya adalah berapa? 0,7201 min RT-nya tadi diketahui nilainya adalah 0,178. Ini satuan adalah milimeter ya. Sorry, kok dikurang sih. Ini ya. Di per, sorry. Ini di per ya. Ini juga salah nih. Ini ln RB min RT per RT. Nah, RB per RT juga RB per RT. RB per RT. Nah, ini kan tadi nilai RB per RT juga diketahuin ya. Tadi berapa? Jadi lupa. 0,7201 per 0,178. Ini dua satuannya milimeter. Nah, karena ini satunya juga bisa dicoret, jadi yang tersisa kan sebenarnya tinggal si per second-nya ini ya. Pas kan dengan satuan yang mau kita cari untuk waktu. Ini nanti kan second-nya pindah ke atas. Nah, jadi dengan kalkulator kita hitung untuk nilainya adalah sebesar 895,9 second. Jadi untuk waktu yang dibutuhkan adalah sebesar 895,9 second. Atau kalau kita ubah ke menit dibagi 60, nilainya adalah 14,93 menit. Ya, jadi untuk waktu yang dibutuhkan adalah selama 895,9 second atau 14,93 menit. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya. Untuk yang C tadi yang dicari apa ya? Dicari adalah di dasar apabila adanya updraft ya. Oke, ini mirip dengan yang A sebenarnya, namun untuk persamaannya berubah. Kalau misalnya ada updraft di awan, persamaan yang kita pakai jadinya adalah sebagai berikut. dr dz, jadi perubahan radius terhadap ketinggian sama dengan em per 4 rho L dikalikan dengan si UR per U, ini adalah kecepatan dari si updraftnya min UR. Nah, oke, lalu kita tukar ruaskan sebagai berikut, mirip dengan yang T tadi ya. Jadi dz-nya kita pindah ke sini, jadi sebagai berikut. dr sama dengan em per rho L, 4 rho L UR per U min UR dikalikan dz. Nah, habis itu kita integralkan yang ini dari RB sampai RT. Nah, kenapa dari RB sampai RT?
Kalau ini dari 0 sampai Z. Berbeda ya sama yang tadi untuk T. Kalau ini kan kita awalnya itu dari top sampai ke dasar awan ya. Nah, sedangkan kalau yang ini berdasarkan ketinggian kan, perubahan berdasarkan ketinggian dari 0 sampai Z. Ini makanya nolnya itu di dasar awan, sedangkan kalau topnya justru malah yang ini adalah di topnya atau di puncak awan untuk Z-nya. Jadi dari RB sampai RT seperti itu. Nah, ini kita integralkan, maka bentuknya menjadi bentuknya menjadi RT min RB sama dengan M, ini kan konstan ya, kita bisa keluarkan M per 4 rho L dikalikan dengan ini juga konstan R U min UR. Nah, ini integral dari DZ dari 0 sampai Z, maka nilainya adalah Z ya. Z ini adalah si ketinggian awannya atau H ya, jadi juga kita sebut dengan H. Oke, untuk nilainya udah ada semua juga. Tadi untuk RT-nya adalah nilainya 0,178, RB-nya yang mau kita cari, nilai EM-nya sama dengan 1 dikali 0,78 kg per meter kubik. Sorry. Dikali 10 pangkat 3. Ini yang tadi juga di atas kayaknya belum di ini ya. Nah, iya ini juga sebenarnya dikali 10 pangkat 3 ya. Nah, makanya bisa kita coret kali 10 pangkat 3. Nah, ya dikali 10 pangkat 3, satunya adalah kilogram per meter kubik per 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Satunya bisa kita coret. Lalu dikalikan dengan UR, nilai UR-nya tadi adalah K3R atau 8 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan R-nya. Tadi R-nya dipakai adalah R0 ya. R0-nya itu sebesar RT ya. Iya benar, R0 atau RT. RT-nya sebesar, kita tulis aja deh di sini deh untuk UR. Lipat K3R sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 dikali R-nya ini dipakai adalah RT, yaitu 0,178 kali 0,178 mm ya. Milimeter per second berarti ini ya. Ini kan tadi 1/6 per second. Per second. Untuk U-nya tadi adalah kecepatannya berapa? 278 mm per second. 278 dikurang dengan 8 10 pangkat 3 dikali 0,178 dan juga 1/6 mm per second ya. Berarti bisa kita coret satuannya. Lalu dikalikan lagi dengan si Z-nya. Ini karena dua-duanya udah nggak ada satuannya, tinggal ada si satuan dari Z-nya. Itu Z-nya tadi adalah ketinggiannya 2,78 km. Atau kalau kita rubah ke milimeter, ini 2,78 kali 10 pangkat 6 mm. Nah, jadi pas juga kan dengan yang mau kita cari itu RB, satunya adalah milimeter. Maka setelah kita hitung-hitung ya dengan kalkulator, nilai RB-nya adalah sebagai berikut. Kita tukar ruas ya, berarti 0,178 mm dikurangi dengan ini nilainya kita temukan dengan kalkulator adalah minus 0,674 mm. Nah, karena ini minus ketemu minus, maka hasilnya ada plus, itu berarti sama dengan jadinya 0,178 ditambah 0,674. Maka untuk jari-jari droplet di dasar awannya adalah sebesar 0,852 mm. Oke, kita sudah selesaikan untuk soal nomor 7-nya. Jadi jawabannya sebagai berikut ya. Cukup panjang untuk cara-caranya ya. Ya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke.
Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini prinsipnya cukup mirip dengan soal sebelumnya. Jadi soalnya adalah kita suruh menentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan, lalu yang kedua adalah ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan yang ketiga adalah tentukan waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Jika sebuah tetes berdiameter 0,78 mm terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,78 gram per meter kubik, dan kecepatan updraft konstan sebesar 7,8 meter per second. Gunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas yang sebelumnya dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Lalu kita juga disuruh untuk menggunakan tabel 8.1 dari buku Roger M. Yale. Nah, ini untuk tabelnya adalah sebagai berikut. Jadi sebenarnya gunanya adalah kita nanti digunakan untuk menentukan si fall speed-nya ini berdasarkan dari diameter dropletnya yang tadi ya. Diameter dropletnya. Ya, mungkin langsung saja kita kerjakan untuk soal sebagai berikut. Nah, kita langsung saja tulis diketahuinya dulu. Diketahui tadi pertama adalah diameter dari tetesannya ya, yaitu sebesar diameter sebesar 0,78 mm, atau kalau berarti jari-jarinya adalah dibagi dua, yaitu 0,39 mm ya. Terletak di dasar awan kumulus, konsentrasi air cair liquid water content atau dilambangkan dengan M besar 1,78 gram per meter kubik, atau 1,78 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik ya. Nah, juga memiliki ada kecepatan updraft konstan sebesar 7,8 meter per second. U sama dengan 7,8 meter per second. Nah, yang kita gunakan untuk di tabelnya adalah menentukan si fall speed atau UR-nya ya. R ini bisa kita ketahui dari diameternya, yaitu 0,78. 0,78 di sini nilainya paling mendekatnya adalah si 0,8. Nah, maka kita bisa ketahui untuk fall speed-nya sekitar mungkin 3,27 ya. 3,27 meter per second. Ini untuk nilai UR-nya. Ya, jadi itu ya gunanya kita perlu tabel tadi. Nah, lalu yang ditanya adalah untuk yang A, diameter, jari-jari dari tetesan awan ya di puncak RT ukurannya. Lalu yang kedua adalah ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. Ini R final ya. Berapa? Lalu juga yang tiga adalah waktu yang tersisa bagi droplet T sama dengan berapa? Oke, kita jawab satu-satu ya dari yang A terlebih dahulu. Untuk persamaan yang kita gunakan hampir mirip dengan sebelumnya. Itu karena ini ada updraft, kita pakai persamaan yang ini ya. dr dz sama dengan em per 4 rho L dikalikan UR per U min UR. Nah, seperti yang sebelumnya juga, kita tukar ruas lalu diintegralkan. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. dr sama dengan em per 4 rho L UR per U min UR dz. Kita integralkan dari R top sampai R di dasar. Kan ya tadi ya, R top sampai R di dasar sampai ini dari 0 sampai Z ya, sampai Z ya. Nah, lalu untuk bentuknya bisa berubah menjadi seperti ini, dari RB min RT sama dengan karena ini semua konstanta, bisa langsung kita keluarkan dari integralnya. M 4 rho L UR U min UR dz, integral dari 0 sampai Z, nilainya adalah Z. Z-nya tadi udah diketahui juga ya, ketebalan. Oh, tidak diketahui, berarti kita pakai asumsi. Z-nya kita asumsikan, nilainya adalah yang mendekati dengan soal sebelumnya adalah sekitar 3 kilo ya, 3 km. Atau kalau di milimeter berarti 3 kali 10 pangkat 6 mm. Kita pakai asumsi Z-nya setinggi itu. Oke, ini karena untuk nilai-nilainya sudah diketahui semua, bisa langsung kita masukkan ya.
Oh, sorry, ini sebenarnya untuk integralnya dari R RT min RB ya. Dari RT dari RB sampai RT. Nah, jadi berikut jadi RT min RB. Oke, kita masukkan nilai RT min RB nya tadi kan sudah diketahui ya, untuk di dasarnya adalah 0,39 mm ya. 0,39 mm sama dengan persamaan konstantanya ini adalah 1 dikali M-nya tadi nilainya adalah 1,78 kali 10 pangkat min 3. Satuan adalah kilogram per meter kubik per 4 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Nah, ini seperti biasa ya, bisa kita coret. Dikalikan dengan nilai UR-nya tadi. Nilai UR-nya adalah 3,27 meter per second per U-nya adalah 7,8 meter per second min 3,27 meter per second. Seperti biasa juga bisa kita coret. Dikalikan dengan si Z-nya 3 kali 10 pangkat 6 mm. Nah, ini satuan yang sesuai dengan yang kita cari, yaitu si RT. Nah, dari hasil ini, maka bisa kita dapatkan nilai RT sama dengan, kita pindah ruas, RT-nya sama dengan, ini nilainya adalah 0,777 mm ditambah 0,39 mm. Maka ditemukan untuk nilai jari-jari pada puncak awannya adalah sebesar 1,167 mm. Oke, sebagai berikut. Nah, kita lanjut ke soal yang B. Poin yang B. Kita tulis di sini deh. B. Tadi yang ditanya adalah R final ya. Atas ketika meninggalkan awan. Ini berarti dari dasar ya sebenarnya. Oke. Mirip dengan yang tadi. Jadi untuk dasar sebenarnya adalah persamaan tadi yang dr dz sama dengan EM per 4 rho L UR sorry UR U min UR. Nah, sebenarnya dasar yang ini lalu kita pindah ruas jadinya sebagai berikut. U min UR per UR DR sama dengan EM 4 rho L kali DZ. Nah, lalu kita integralkan dari RO sampai R final lalu 0 sampai Z. Nah, karena ini konstan bisa langsung kita keluarkan, ini juga konstan bisa langsung kita keluarkan, maka nilainya menjadi, kita masukkan saja langsung nilainya ya. Tadi untuk U-nya sama dengan 7,8 min UR tadi adalah 3,27 per 7,8. Ini tadi 1,6 meter per second ya. Bisa langsung kita coret. Dikalikan dengan RF min R0 sama dengan EM per 4 rho L. Ini DZ dari 0 sampai Z. Integral DZ dari 0 sampai Z nilai adalah Z. Yang berarti nanti aja kita masukkan ya. Di bawah deh sekalian. Oke. Bisa kita hitung, maka nilainya adalah untuk nilai ini sama dengan 1,717 kali RF min RO sama dengan 1 dikali 1,87 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik per 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Bisa kita coret seperti biasa, dikalikan dengan Z.
Delta tadi adalah 3 kali 10 pangkat 6 mm. Maka kita bisa temukan nilai dari RF min RO-nya. RO sama dengan ini kalau kita hitung nilainya adalah 4,45 kali 10 pangkat min 7 dibagi 1,717. Ini dua-duanya sudah nggak ada satuan ya. Tadi udah dicoret dua-duanya. Dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 6 mm. Nah, ini satuannya udah sesuai ya dengan yang kita cari itu RF. Tadi untuk nilai R0-nya, R0 yang kita pakai adalah RT yang di puncak tadi, yaitu 1,167. Maka kita bisa ketemu untuk nilai RF-nya sama dengan, ini dihitung, ditemukan nilainya adalah sebesar 0,7775 ditambah 1,167 ya. Maka untuk hasilnya sama dengan 1,9445 milimeter. Nah, jadi untuk ukuran dari droplet ketika meninggalkan awan yaitu sebesar 1,9445 mm. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yang C, yaitu untuk menghitung waktunya. Kita pakai persamaan dari yang soal sebelumnya juga ya. Itu pakai persamaan dr dt sama dengan em per 4 rho L kali U R. Lalu kita pindah ruas menjadi dr per UR sama dengan em 4 rho L dt. Nah, seperti biasa kita integralkan. Ini integralnya dari R0 sampai RF ya. Ya, R0 sampai RF-nya. Integral dari 0 sampai T. Nah, maka ditemukan, ini sebenarnya kan konstanta ya, UR tadi nilainya adalah 1 per 3,27 mm ya. Per second. Dikalikan dengan RF min RO ya. Sama dengan ini juga nilai konstanta 1 dikali 1,78 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik per 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Seperti biasa bisa kita coret. Lalu integral 0 sampai T dt nilainya adalah T. Nah, nilai ini yang mau kita cari. Maka bisa kita pindah ruaskan. Ini tadi nilai RF min R0 nya juga udah diketahui ya. Untuk RF-nya kita pakai yang si ini. RF pakai yang ini. R0-nya kita pakai yang ini. Sorry. RF pakai yang ini. R0-nya pakai yang si 1,167. Berarti kan kalau dikurangin hasilnya adalah si 0,775 ini kan. Ini dikurang ini hasilnya ada ini. Jadi bisa langsung kita masukkan. Ini dari T-nya. Ini kita tulis dulu deh. 0,775 ya. Nah, kita bisa langsung tukar ruas, nanti masukin ke kalkulator, nilai T-nya bisa ketemu, nilainya adalah sebesar 6,8 second. 8 second. Atau kalau kita ubah ke menit, nilainya adalah 10,11 menit. Atau sekitar 10 lebih 6 detik. Oke, nah jadi untuk waktu droplet meninggalkan awannya adalah sebagai berikut. 10,11 menit. Ya. Jadi itulah pembahasan untuk nomor 8. Cukup panjang juga ya, seperti nomor 7 tadi. Oke, sekian pembahasan dari beberapa materi fisika awan yang telah kita bahas sebelumnya, dari yang berkaitan dengan teori-teori sampai tadi ada beberapa latihan soal juga. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga dengan pembahasan video ini bisa menambah ilmu kita tentang fisika awan. Oke. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.